adalah disamarkan, kemudian yang kedua ditahan selama 2 harokat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi-nya 2 harokat. Lailatul qadr. Nah, kemudian di sini ada huruf dal. Huruf dal itu huruf qalqalah, kemudian ada huruf ra, ya, ra sukun. Nah, banyak kesalahan dalam pengucapan pada ayat ini, yaitu sering menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf ra, sehingga mereka membacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kebanyakan seperti itu. Sedangkan kalau kita membacanya seperti itu, maka kita sudah masuk kepada lahnul jali, kesalahan yang nampak, kesalahan yang fatal. Kenapa dikatakan kesalahan fatal? Karena kita telah membuang satu huruf, yaitu huruf ro. Jadi huruf dalnya sukun, huruf ro yang sukunnya pun harus ada. Kemudian ayat kedua, wa ma adraka, wa ma, maknya dibaca 4 harokat. Kenapa? Karena huruf mat ketemu dengan hamzah a di situ, ya. Wa ma ada. Nah, di situ ada huruf dal yang sukun. Kita kenal dengan istilah qalqalah. Bagaimana cara membaca qalqalah? Yang pertama dipantulkan, karena di sini huruf dalnya sukun, maka harus dipantulkan. Kemudian yang kedua, dialirkan suara pantulannya. Hati-hati ketika mengucapkan huruf qalqalah, jangan sampai suaranya itu terkesan terhambat atau terputus. Wa ma tidak, ya, tapi dialirkan suaranya. Wa ma adra, jadi dialirkan suaranya, ya. Wa ma adraka, ro-nya tadi dibaca 2 harokat. Baik, selanjutnya masih di ayat 2. Wa ma adraka ma-nya dibaca 2 harokat. Cukup 1 kali ngayun saja, ya, tidak boleh kelebihan. Wa ma adraka ma lailatul. Ketika ada huruf lam sukun hindari memantulkan huruf, ya. Banyak kesalahan ketika mengucapkan huruf lam sukun itu sering mantul. Lailatul qadr. Tidak boleh kita bacanya dengan lailatul. Nah, tidak boleh pakai le, tidak boleh mantul, ya, karena bukan termasuk huruf lam itu bukan huruf qalqalah, ya. Jadi sempurnakan huruf lamnya, jangan sampai mantul. Lailatul qadr. Nah, kemudian di sini di ayat kedua juga sama, ya, sama seperti di ayat ke-1, dia kata akhirnya ada huruf sukun, lain itu huruf dal yang sukun, kemudian ada huruf sukun lagi, huruf ro, ya. Maka perhatikan jangan sampai kita menghilangkan huruf ro-nya. Ro-nya harus tetap ada, ya. Lailatul qadr, gitu, ya, qadr, ya. Baik. Selanjutnya di ayat ketiga, Lailatul. Nah, di sini ada lam sukun juga sama pada alif lam. Hati-hati jangan sampai dipantulkan, ya. Jangan sampai lailatul, tidak boleh, ya. Jadi harus sempurnakan huruf lamnya, ya. Lailatul qadri. Selanjutnya ada huruf dal yang sukun, ya. Huruf dal sukun, saya katakan ini harus dialirkan suaranya, ya. Yang pertama dipantulkan, yang kedua dialirkan suaranya, ya. Lailatul qadri khairun, huruf kha sempurnakan, khairun. Kemudian di situ ada tanwin ketemu dengan huruf mim. Ketika tanwin ketemu dengan huruf mim di situ, maka huruf mimnya harus ditahan, ya. Kita kenal dengan istilah idgham bi gunnah, ya. Khairum min, gitu, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan sampai kita bacanya khairum min, tidak boleh, tapi harus
sempurnakan, ditahan selama 2 harokat. Ya. Lailatul Qadri khairum min, ya, ditahan 2 harokat. Min alfi syahr. Nah, di sini juga sama. Huruf shin, sya, kemudian ada huruf ha yang sukun, kemudian ada huruf ro juga yang harus disukunkan karena waqaf. Ya. Maka kedua huruf sukun ini harus ada. Tidak boleh kita menghilangkan salah satunya. Baik, coba ya saya baca lagi ayat ketiganya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian di ayat keempat, yang pertama pada kata tanazzal, sempurnakan huruf tasydid, dan juga di sini ada huruf zai, ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf jim. Jangan sampai kita membacanya tanajjalul, tidak boleh. Tapi harus mengucapkan dengan huruf zai, ya, ngalir gitu ya. Jangan tertahan suaranya. Kalau tertahan suaranya nanti terkesan huruf jim. Tanajjalul, tapi ngalir. Tanazzalul malaikatu. Baik. Kemudian pada kata al malaikatu, la-nya dibaca lebih panjang, yaitu baca 4 harokat. Ya. Tidak boleh kita baca 2 harokat, boleh tidak. Tapi kita baca dengan 4 harokat. Tanazzalul malaikatu ruhnya yang pertama ditasydidkan karena huruf ro-nya bertasydid, warruh, ya, jangan sampai waruhu, tidak boleh, ya. Sempurnakan tasydidnya, warruhu, kemudian di situ ada huruf ha yang berharokat dhammah. Ketika mengucapkan huruf ha yang berharokat dhammah, yang pertama ucapkan huruf ha itu dari tengah tenggorokan ha. Kemudian bagaimana cara mengucapkan huruf ha yang ketika berharokat dhammah? Caranya adalah kita ucapkan dulu huruf ha-nya, baru mengumpulkan 2 bibir kita atau memonyongkan karena mengucapkan vokal dhammah. Warruhu, gitu ya. Tidak boleh kita membacanya warruhu, tidak. Tapi warruhu, gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha, fi-nya dibaca 2 harokat, ha-nya juga sama dibaca 2 harokat. Baik, selanjutnya masih di ayat keempat pada kata bi'izni rabbihim, bi'izni. Nah, di sini ada huruf zal. Cara membacanya adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gigi sari atas. Bi'izni, gitu ya. Hati-hati jangan sampai mantul. Bi'izni, tidak boleh, ya. Karena sifat dari huruf zal itu rokhawah, mengalir, ya. Jangan sampai dipantulkan. Bi'izni, gitu ya. Bi'izni rabbihim, rabbi. Kemudian ada huruf ba yang bertasydid. Nah, biasanya kesalahan pada huruf ba yang bertasydid yang pertama biasanya suka bocor, ya, yaitu masuk ke rongga hidung. Maka hati-hati jangan sampai lemah pada mengucapkan huruf ba yang bertasydid. Jangan sampai kita bacanya rambihim, tidak boleh. Tapi sempurnakan dengan sifat dari syiddahnya. Rabbihim, Rabbi, tidak boleh Rambi, tidak boleh. Tapi harus Rabbihim. Kemudian di sini ada mim ketemu mim, ya, idgham mislain, ya. Rabbihim ditahan selama 2 harokat, ya. Rabbihim. Kemudian ada nun mati ketemu huruf kaf, ya. Yang pertama cara bacanya disamarkan, kemudian ditahan selama 2 harokat.
rabbihim min kulli amr. Di sini juga sama ya. Setiap akhir ayatnya di sini ada dua huruf yang sukun. Kalau sini huruf mim. Huruf mimnya sukun, huruf ra-nya pun disukunkan karena waqaf. Min kulli amr. Ya, amr. Ya, huruf ra-nya harus tetap ada ya. Baik, di ayat terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun la-nya dibaca 2 harakat. Cukup 1 kali ngayun saja, tidak boleh kelebihan. Tidak boleh kita membacanya salamun, tidak boleh. Tapi cukup dengan salamun. Itu saja ya. Salamun hiya, huruf H. Jangan sampai kita membaca seperti huruf H. Hiya tidak, tapi hiya gitu ya. Salamun hiya hatta, ini 2 huruf H ya. Hatta. Nah, sempurnakan tasydidnya, jangan sampai kita membacanya hatta. Tapi yang betul adalah hatta. Ta-nya dibaca 2 harakat. Selanjutnya di ayat kelima pada kata matla'il fajr. Nah, di situ ada huruf to yang sukun ya. Mengucapkan huruf to yang sukun, yang pertama dipantulkan, yang kedua alirkan suara pantulannya mato ya, jangan sampai mato to, tidak, tapi mato alirkan. Yang ketiga, karena di sini hurufnya tebal, maka tebalkan pula huruf qalqalahnya ya, tebalkan pula suara qalqalahnya. Jadi tidak matla'il, tidak mate, tapi mato ya, mato tebal suaranya ya. Matla'il fajr. Fajr di sini juga sama. Di huruf akhirnya ada huruf jim dan huruf jim sukun, kemudian huruf ra yang sukun, disukunkan karena waqaf, maka ini harus kedua huruf ini harus terlihat. Baik sahabat tarking dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat disampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah sanal jaza kepada Ustadz Gito Herianto yang sudah memberikan ilmu tahsin Al-Quran khususnya di surat Al-Fadr. Semoga menjadikan tilawah kita menjadi tilawah yang taratil. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat tarking dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ke sesi utama kita, yaitu kajian COVID-19 dengan tema mensyukuri kesempatan agar akhirat tak jadi penyesalan. Insyaallah akan bersama Ustadz Yan Cahyadi SPDI. Dan insyaallah kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Kang Musin sehat. Ya, gimana kabar Kang Musin, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang jaringannya bagus tadi ya. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan ya sampai akhir. Amin, Ustaz ya. Insyaallah kita akan membahas tentang mensyukuri kesempatan Ustaz ya, agar akhirat tak jadi penyesalan. Dan betul, agar ya, insyaallah dapat meraih keberkahan Ustaz, marilah kita awali dengan tilawah Al-Qur'an yang kembali akan dilantunkan oleh Ustaz Gito Herianto. Kepadanya kami persilahkan. Mangga Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا
Shadaqallahul azim. Baik, kami ucapkan syukran dan jazakumullah jaza kepada Ustaz Gito Herianto yang sudah menonton asisten Al-Quran. Semoga menjadikan program The COVID-19 menjadi program yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mari kita lanjutkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari dapatkan ilmu Qurani untuk raih ridho ilahi bersama The COVID-19 Tarki. Maka Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Shadaqallahul azim. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah, tiada henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya, wabil khusus mungkin di malam ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, ya, diberikan nikmat tentu saja hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap menghadiri kajian kita, bertalabul ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bermanfaat dunia, bermanfaat dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada tauladan kita, uswah kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan kepada seluruh umatnya. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berbahagia karena di malam ini kapancenan deui gitu ya, dapat amanah lagi untuk sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita kajian ya, kajian tentang agama kita, ya, tentang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, di sini alhamdulillah kita masih diberikan istiqomahan untuk bisa hadir ya. Luar biasa nih, banyak yang hadir di sini yang saya kenal, mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin ada Ibu Ani ya. Ini belajar nih Ibu Ani hari Rabu ya. Ada yang Ibu Ani lagi satu lagi hari Sabtu ya. Kemudian ada Ibu Dian. Nah, luar biasa ya. Dan tentu saja sahabat Tarki yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya berkumpul di dunia ini ya, mendengarkan kajian bersama, tapi juga insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah tema ya, mensyukuri kesempatan ya, mensyukuri kesempatan. Nah, maaf ya, saya share dulu. Baik ya. Nah, ini mensyukuri kesempatan agar akhirat tak jadi penyesalan. Wah, ini luar biasa nih temanya ya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita bersama. Tentu saja setelah mengikuti kajian ini kita semakin bersemangat ya, semakin bersemangat. Walaupun memang kalau di majelis biasanya memang hawa nanti semangat ya, semangat untuk beribadah, semangat untuk menjalani ketaatan. Ya, itulah kaum muslimin ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Ketika kita misalkan keluar dari majelis, mungkin terlihat kendor lagi, maka kemudian kita ketemu lagi majelis taklim ya, majelis ilmu, maka itu akan menambah semangat lagi, menambah keimanan lagi ya. Baik, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim ya, salah satu sifat orang-orang munafik ya, yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah di sini itu adalah kalimat la yash'urun, tidak menyadari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Baik. Sahabat Tarki, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ini hum di sini, mereka di sini, cerita ayat ini kan berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik. Dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Imam As-Sabuni ya, menyebutkan yang dimaksud dengan la tufsidu fil ardi itu adalah man asallaha faqad afsada fil ardi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, barang siapa yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, faqad afsada fil ardi, maka sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini maknanya sangat luas. Tidak sekedar berbuat kerusakan itu mungkin buang sampah sembarangan gitu ya, atau ngagundulan hutan begitu, atau apa saja. Tapi di sini bahwasanya setiap kesalahan, setiap maksiat, setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, besar kecil, maka itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kalian berbuat kemaksiatan di muka bumi. Qalu, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Tidak, katanya. Kami tidak berbuat kerusakan. Justru kami itu adalah muslihun. Kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan-perbaikan, berbuat kebajikan-kebajikan, berbuat kemaslahatan-kemaslahatan, tidak berbuat kerusakan. Nah, ini sanggah mereka begitu seperti itu. Apakah betul seperti itu? Ternyata di ayat 12 Allah kemudian menegaskan, ala innahum humul mufsidun. Ya, ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang yang senantiasa tidak mau taat kepada Allah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari. Nah, masyarakat muslimin, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ini Allah menyebutkan kenapa mereka menyanggah. Padahal sudah dikatakan, sudah dinasihati, sudah dikasih tahu itu salah dan seterusnya. Ternyata di sini ada satu penyakit, la yash'urun. Mereka tidak menyadari tentang itu. Dan tentu saja ini sikap atau sifat yang sangat berbahaya. Ya, sebuah kesalahan yang tidak disadari, sebuah kekeliruan yang tidak disadari itu sangat berbahaya. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ya menyebutkan tentang target-target setan menggoda manusia itu sampai 6. Ada 6 targetan. Target pertama itu setan itu apa? Setan itu targetnya mengajak manusia supaya jadi orang musyrik, ya. Syirik dan kekafiran, kemusyrikan dan kekufuran itu target pertama. Ya, setan itu menginginkan kalau bisa semuanya itu semua orang menjadi orang musyrik, orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa, wah ini orang kuat sekali nih. Digoda begini dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang dengan berbagai macam cara. Orang ini imannya kuat luar biasa. Maka kemudian setan menurunkan targetnya. Apa target kedua? Kata Imam Ibnu Qayyim, target kedua adalah bagaimana orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hal ibadah tentu saja. Yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, yang memang mengada-ada tanpa dalil secara umum atau secara khusus. Nah ini beliau tempatkan di yang kedua, ya, ditempatkan kedua. Berarti ini saking bahayanya. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwasanya ketika orang itu melakukan perbuatan-perbuatan itu, mereka itu tidak menyadari perbuatannya itu salah. Seolah-olah itu ibadah, maka terus dilakukan. Padahal itu salah. Ya. Nah, baik. Kemudian target ketiga baru masuk ke al-kabair. Bagaimana orang itu kemudian kalau nggak bisa berbuat itu,
Diturunkan targetnya melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Kemudian target keempat, nggak bisa juga, masih kuat juga orang itu, maka diturunkanlah bagaimana supaya orang itu melakukan as-shaghair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh kelihatannya, yang sepele, yang biasa gitu ya. Nah, kemudian masih kuat juga karena ada orang yang ini kuat luar biasa karena kedekatan dengan Allah, karena ibadahnya, maka diturunkan lagi. Diturunkan lagi targetnya apa? Ya, kasratul mubahat. Bagaimana orang ini kalau misalkan dosa kecil gak mau, mereka kemudian digoda supaya banyak melakukan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah apa? Hal-hal yang mubah ya. Mubah itu apa? Netral, nol. Jadi dilakukan gak dapat pahala, ditinggalkan gak dapat dosa. Atau dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, nol saja. Tapi bagaimana di sini yang tidak boleh itu apa? Kasroh. Mereka banyak melakukan hal-hal yang mubah sampai waktunya habis gitu ya dengan hal yang mubah. Padahal harusnya kan banyak ibadah. Nah, dan yang paling akhir targetnya itu adalah orang itu ya kalau misalkan hal mubah juga dia masih pilih-pilih nggak mau ya saja secukupnya. Ya makan itu boleh ya tapi nggak mau kemudian berlebihan. Dia secukupnya. Tidur itu mubah. Dia tetap mengatur secukupnya dan seterusnya. Maka kemudian yang terakhir kalau itu masih susah, maka setan kemudian akan menggoda orang itu supaya apa? Supaya orang itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak afdol. Ya. Disibukkan dengan hal-hal yang tidak utama. Ya. Dalam agama kita banyak ya ibadah-ibadah yang memiliki afdoliyah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, justru ada orang nanti ini dia meninggalkan yang afdolnya, justru resep nu biasa begitu. Ya, itu juga ibadah sama. Tapi dengan itu kan ya pahalanya kalau kita melakukan yang afdol kan lebih luar biasa. Nah, ini yang paling akhir. Nah, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Tadi coba kita lihat di sini menempatkan hal yang kedua itu apa? Orang itu melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Karena apa? Karena tadi supaya mereka itu menganggap itu sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Sehingga apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, sahabat tarqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesulitan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan jiwa mereka untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu justru itu adalah ibadah gitu ya. Ya, coba kita perhatikan bagaimana perbedaan sifat ini ya dengan orang-orang takwa. Orang takwa itu bukan orang yang suci. Bukan orang yang bersih, bukan tidak maksum. Mereka manusia biasa. Tetap saja karena manusia biasa memiliki hawa nafsu, bisa jadi suatu saat terperosok ke dalam kesalahan. Tapi itu bukan sebuah aib, ya. Ketika mampu menyikapi dengan benar. Orang takwa itu dalam surat Al-A'raf ayat 201 Allah menegaskan Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah idza massahum ta'ifun minasyaiton. Ya, jika datang ya kepada mereka, jika mereka ditimpa ta'ifun minasyaiton, was-was dari setan, godaan setan untuk berbuat buruk begitu. Tadzakkaru, maka mereka segera ingat kepada Allah. Fa idahum mubsirun, maka ketika itu pula mereka mampu melihat kesalahan-kesalahan. Jadi orang takwa juga bisa jadi, karena bukan berarti orang takwa tidak digoda setan, juga mungkin ya kita sering mendengar justru setan itu tergantung orangnya ya, levelnya itu. Katanya kalau kiai setan juga apa digodana ku tingkat kiai begitu, ustad deui dalam setan itu. Bahkan mungkin orang-orang biasa mah kadang-kadang mungkin setan biasa weh ya. Saya pernah mendengar ini ya diistilahkan seperti bebegig begitu ya. Ibu-ibu sahabat tarqi tahu nggak bebegig? Apa bebegig? Orang-orangan di sawah gitu ya. Orang-orangan di sawah itu seperti manusia ya. Setannya itu burung-burung katanya ya. Burung-burung yang terbang di sawah. Burung-burung itu ya supaya nggak masuk sawah itu kan harus digebah bahasa Sunda namanya. Nah, orang itu kan terbatas, nggak bisa apa seharian semalaman itu di sawah gitu ya.
Maka cuma carana, nah buatlah babegig begitu. Buatlah orang-orangan seperti orang. Jadi supaya setan itu supaya burung itu takutin gitu ya. Gitu ya, ketika bergerak lalu lompatan gitu ya, haliber gitu ya, terbang ke sana kemari. Nah, tapi kadang-kadang mungkin burung juga melihat, kadang-kadang orang-orang ini juga diam, ya diam gak kemana-mana, ya kehujanan didinya gitu ya, kepanasan anggar didinya telumpat, teniuhan gitu ya, gak lari ke sana kemari, diam. Ya, ketika tidak bergerak, kadang-kadang burung-burung juga tidak ada rasa takut kepada orang itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya mendekati tidak ada rasa takut. Bahkan kadang-kadang hinggap di orang-orang yang tersebut. Itulah mungkin perumpamaan setan itu ketika orang itu hatinya sudah rusak, hatinya sudah mati begitu, seperti orang-orang yang tadi yang mati, maka setan itu sudah tidak ada rasa takut lagi. Ya, nah, gitu. Jadi orang takwa itu adalah manusia yang tentu saja akan digoda oleh setan. Nah, sama mereka juga berbuat salah bisa jadi. Mungkin lisannya, mungkin tangannya, matanya, kakinya gitu ya, berbuat salah. Tapi apa sikap mereka? Sikap mereka itu tadzakkaru. Ketika mereka berbuat salah, kemudian mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Gito membacakan salah satu ayat ya, dalam surat Ali Imran ayat 135. Nah, ini juga sama. Ini menjelaskan salah satu sifat orang yang bertakwa. Jadi ini di ayat sebelumnya itu kan berkenaan dengan orang takwa. Siapa mereka? Ya. Nah, ini salah satu sifatnya di ayat ini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan dosa ya, yang baik yang merugikan orang lain atau merugikan diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Mereka segera ingat kepada Allah. Ya. Karena ingat kepada Allah, apa yang dilakukan? Fastaghfaru lidunubihim. Kemudian mereka segera beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak mengulang-ulang lagi kesalahannya itu. Wahum ya'lamun. Dikarenakan mereka mengetahui. Mereka tahu itu salah. Ya. Sehingga kemudian mereka beristighfar, mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Quran begitu ya. Baca Quran sendirian begitu. Kalau kita enggak sadar salah, padahal salah bacaan teh. Tapi karena enggak sadar, kira-kira gimana bacanya? Mungkin terus baca lempeng asa bener begitu ya. Padahal salah. Nah, seperti itulah, karena tidak menyadari, ya, tidak tahu tentang itu. Nah, jadi di sini bukan sebuah hal yang aib ya, ketika orang takwa itu bersalah, tapi sikapnya itu adalah kemudian mereka menyadarinya itu, kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam surat Qaf disebutkan karakter orang takwa yang lain itu adalah apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ketika surga itu didekatkan ya, kepada orang-orang takwa, ya, ghairu ba'id, kepada tempat yang tidak jauh. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Inilah surga yang dulu pernah dijanjikan. Ya. Likulli awwabin hafid, kepada orang-orang yang awwab. Nah, apa orang awwab itu? Orang-orang yang mudah kembali, terus-menerus kembali kepada Allah. Ketika mereka salah, segera kembali kepada Allah. Salah, istighfar lagi. Salah, bertobat lagi. Terus begitu. Ini salah satu karakter orang yang bertakwa. Baik, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bahaya sekali berarti kalau kita tidak menyadari tentang kesalahan kita. Kalau kita tidak menyadari tentang kekeliruan kita. Kalau kita tidak menyadari tentang kekurangan kita. Ini kenapa? Karena itu kemudian akan menyulitkan kita beristighfar, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi perbuatan la yash'urun ini ternyata bisa juga menimpa siapa saja, termasuk orang beriman, termasuk kita semua. Nah, di sini ada dalam dua hal ya. Dalam dua hal bisa jadi penyakit la yash'urun, tidak menyadari, itu terjadi. Yang pertama adalah
bisa jadi tidak menyadari akan kesempatan yang dimiliki. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tidak menyadari akan kerugian yang dialami. Baik ya. Nah, yang pertama, penyakit la yash'urun, tidak menyadari itu bisa terjadi bahwasanya kita hari ini tidak menyadari sedang memiliki kesempatan. Ya, sedang memiliki kesempatan. Kesempatan apa? Ya tentu saja kesempatan berbuat baik. Tidak sadar kita punya kesempatan itu. Di pekan ini sebetulnya kita punya atau memiliki kesempatan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu, kita tidak sadar tentang itu. Atau sebetulnya hari ini kita memiliki kesempatan untuk bisa bertaubat, bisa beristighfar, bisa memohon ampunan kepada Allah. Tapi kemudian ini tidak disadari sehingga tidak bisa dilakukan. Ya. Bisa terjadi. Kesempatan-kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Nah, kalau dalam bahasa Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, ini hadis sering kita dengar ya. Bahkan ada lagunya ini hadis. Ya. Kalau nggak salah dulu Manasid Raihannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu? Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ini yang masih muda-muda ya, yang merasa masih muda. Nah, ini manfaatkanlah waktu mudamu. Kenapa? Karena di waktu muda inilah tenaganya masih kuat. Sorot matanya masih tajam gitu ya. Fisiknya, jasadnya masih kuat, itu akan sangat banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan. Tidak sedikit orang itu sudah memiliki keinginan, saya inginnya sih banyak baca Quran itu. Tapi matanya sudah nggak bisa lagi ya, sudah nggak jelas lagi. Inginnya saya setiap sholat berjamaah bisa ke masjid. Tapi repot sekarang nggak bisa jalan, ya, nggak bisa jalan. Nah, jadi kalau ketika kita sekarang masih kuat, ya, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di masa muda ini, maka manfaatkan. Bahkan ketika dari masa muda itu orang itu berbuat baik, beramal soleh, ya, istiqomah terus. Dalam surat At-Tin ya, Imam Qatadah itu menafsirkan ketika menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu akan mendapatkan pahala yang mengalir terus, yang tidak terputus. Nah, di samping maknanya di sini ada yang menafsirkan nanti di akhirat, di surganya, juga ada yang menafsirkan maksudnya ya, falahum ajrun ghairu mamnun itu adalah masa tua. Di masa tua mereka akan mendapatkan pahala yang tak terputus, mengalir. Kenapa di masa tuanya mereka mendapatkan pahala yang tak terputus? Ternyata rahasianya apa? Rahasianya adalah mereka ketika di masa mudanya, mereka senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten, senantiasa rajin ibadah kepada Allah. Sehingga ketika masuk waktu tuanya, yang tidak sekuat di waktu mudanya, itu seolah-olah pahalanya tetap mengalir seperti mereka ketika muda. Luar biasa. Ini hikmahnya, ini rahasianya. Jadi ketika kita sekarang masih diberikan kesempatan Allah, kita masih muda, masih kuat, maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika nanti suatu saat kita tua, kita sudah jadi orang pikun mungkin ya, sudah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke masjid lagi, nggak bisa banyak baca Quran lagi, nggak bisa menghadiri taklim lagi, dan seterusnya. Susah begitu, karena tenaga sudah berkurang, ya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita karena perjuangan kita, mujahadah kita ketika di waktu muda. Nah, ini jadi kesempatan pertama itu adalah waktu muda. Kemudian yang kedua, ya, wasihaka qabla saqamika, ya. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini sehat itu luar biasa. Ya. Sehat itu kesempatan mahal. Ya.
kesempatan mahal. Saya punya tetangga, ya, ustadz, seorang ustadz dulu, luar biasa. Jadi beliau itu di tempat tinggal saya itu, di komplek itu, kalau Ramadan itu pasti keliling. Wah, keliling itu hampir satu RW kelilingan gitu, sendiri. Luar biasa. Selalu jadi ngajak gitu ya, untuk ke masjid. Nah, seru manggil-manggil. Nah, jadi kalau ke saya itu masih ingat manggil. Tapi sekarang itu luar biasa ya. Sudah 6 tahun beliau sakit begitu. Sakit berbaring di tempat sakit. Bahkan istrinya yang asalnya sehat mengurusnya itu justru lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat menengok ya orang seperti itu ya, luar biasa. Ternyata kesehatan itu sangat mahal. Ya, kesehatan itu sangat mahal. Makanya ya kita sekarang yang alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, maka manfaatkan. Cuma memang ternyata menurut sabda Rasulullah, kebanyakan manusia itu tertipu ya oleh nikmat sehat ini. Karena ketika waktu sehat itu biasanya orang berpikirnya, wah saya sehat, saya masih kuat. Seolah-olah kematian itu masih panjang, nggak tahu masih lama sekali. Sehingga akhirnya karena masih sehat, justru yang dilakukan bukan hal-hal yang baik, tapi justru hal-hal yang buruk karena merasa masih sehat, masih kuat begitu. Ya. Jadi wasihaka qabla saqami. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Ya, alhamdulillah kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki yang luar biasa yang kita miliki. Ya, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan untuk apa? Manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kekayaan yang hakiki itu adalah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang akan kemudian baqo dalam bahasa Quran. Itu akan kekal ya. Akan kekal sampai akhirat. Ketika fakir ya, susah, mungkin kita ingin banyak membantu orang. Waduh, ingin banyak membantu saudara, mungkin tetangga atau orang tua atau sahabat begitu. Tapi ketika tidak ada ternyata terbatasi. Makanya ketika kita hari ini diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya, maka itu kita bisa memanfaatkannya. Karena bisa jadi kita tidak tahu, karena Allah Maha mudah ya untuk menghilangkannya. Ketika kita sulit, justru itu kita tidak bisa melakukannya. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa faragika qabla syaghlika. Kemudian manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya. Manfaatkan untuk ibadah, manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan. Mumpung kita luang, mumpung ada waktunya. Ya. Karena ketika sudah datang sibuk, aduh saya pengennya sih hadir di majelis taklim itu, tapi baru saja mau berangkat, sudah ditelepon gitu ya. Ditelepon cucu dan seterusnya. Jadi berangkatnya misalkan ya. Aduh pengennya sih mau baca Quran sekarang, pas mau buka Quran ternyata tok ada tamu misalkan ya. Ternyata ya. Atau misalkan kita disibukkan yang masih bekerja. Wah sulit ketika banyak pekerjaan, apalagi di akhir tahun begini ya. Pekerjaannya banyak begitu. Kemudian ketika sudah sibuk begitu jadi sulit untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Wah, ini kehidupan. Kehidupan itu adalah nikmat terbesar setelah iman dan takwa. Kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ya saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita, kakak kita, adik kita yang sudah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah dipanggil, ya sudah selesai. Ya. Ibadahnya selesai. Kecuali amal soleh yang dilakukan yang bisa mengalirkan pahala terus-menerus mungkin. Tapi ibadah sholat mereka selesai. Saum mereka selesai. Ibadah taklim mereka juga selesai karena sudah tidak bisa hadir. Ya, mumpung kita masih hidup. Ya, kehidupan kita ini mahal. Maka manfaatkanlah. Ya, manfaatkanlah.
Ya, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan ini memang kadang-kadang ya tadi tidak kita sadari. Baru disadari kapan? Baru disadari setelah hilang. Baru disadari setelah tidak ada di hadapan kita. Barulah kita sadar mahalnya kesempatan itu. Ya. Mahalnya kesempatan itu. Nah, di sini kalau kita menyesal ya ketika di dunia, misalkan, wah kaduhung saya terhadir, ternyata dapat itu ya, dapat bingkisan misalkan, wah terhadir kaduhung. Ya, kalau di dunia kita masih punya harapan, mungkin besok lusa kita masih dapat. Ya, kita masih dapat. Kalau di dunia masih ada harapan. Ya, penyesalan itu. Jangan sampai kemudian penyesalan ini justru naudzubillahi min dzalik terjadi nanti di akhirat. Ya, terjadi nanti di akhirat. Naudzubillah. Kenapa? Karena ketika terjadi seperti itu maka sudah tidak ada manfaatnya. Ya. Di sini ada dua ya. Ada dua penyesalan di waktu penyesalan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada guna manfaatnya. Yang pertama adalah penyesalan di waktu ajal tiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan belanjakanlah, infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi, kemudian dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan ya kematianku ini sampai waktu yang dekat. Kenapa mau diambil sekarang gitu? Kenapa mau dicabut sekarang? Kenapa nggak dikasih tangguh lagi? Aduh sebentar saja. Ya, ila ajalin qarib, sebentar saja minta waktu begitu. Untuk apa minta waktu? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Supaya apa? Supaya aku, supaya saya, supaya kita bisa bersedekah. Ya. Wa akum minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Penyesalan ketika sakaratul maut, ya, ketika ajal datang, ini tak berguna lagi. Karena apa? Karena kematian itu tidak bisa diawalkan ataupun diakhirkan. Ini seperti penyesalannya Fir'aun, ya, ketika tenggelam di lautan. Ketika terombang-ambing lautan, barulah dia sadar bahwasanya apa yang dikatakan Musa alaihissalam itu benar. Bahwasanya agama ya, yang dibawa Musa itu benar, barulah dia sadar. Tapi apa? Itu sudah tidak berguna lagi. Nah, ini penyesalan yang tak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang tidak bermanfaat itu adalah terjadi ketika waktu siksa akan menimpa nanti di akhirat. Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddin min sabil. Wa taradh-dhalimina, dan kamu dan engkau akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka berbuat zalim di dunia. Lamma ra'awul azab, ketika mereka orang zalim itu melihat azab, melihat siksa di depan matanya, yaqulun, mereka berkata, hal ila maraddim min sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia. Mereka meronta-ronta ingin kembali ke dunia.
tapi itu penyesalan yang tak berguna, ya. Tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang oleh orang-orang nanti di akhirat menyesal. Menyesal itu ada dua hal yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan. Ya, yang pertama, mereka ingin agar dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amal soleh. Nah, tadi ya sudah disebutkan. Mereka ingin kembali ke dunia. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahum yastarikhuna, dan mereka berteriak-teriak fiha, di dalam neraka itu, rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal solihan, kami pasti akan berbuat amal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, ya, yang tidak sama dengan perbuatan kami dulu, tidak sama dengan perbuatan dosa-dosa kami dulu. Mereka berteriak-teriak terus, akhrijna, akhrijna, keluarkan kami, keluarkan kami. Bisa agak keluar? Wah, nggak bisa keluar. Sudah habis waktunya. Ya, makanya ya itulah ya, bahwasanya akhirat itu tempat panen, ya. Tempat tanam mana? Tempat tanam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat nanam, ya. Ladangnya akhirat. Ya, tempat menanam. Yang namanya menanam nggak mudah, ya. Yang namanya menanam itu capek, lelah, lesu, letih, begitu ya. Namanya nanam. Seorang petani, ya, makanya disebut katanya petani itu bahasa Arabnya apa? Palahun. Ya, palahun, petani. Akar katanya sama dengan apa? Palaha, ya. Bahagia, beruntung, akar katanya. Kenapa mereka itu berlelah-lelah, ya. Menanam padi, menanam pohon, berlelah-lelah sampai waktunya. Tidak hanya menanam, ya, tidak sekedar nanam biarkan, tidak. Tapi setelah ditanam, dipelihara, ya, disiram, dikasih pupuk, dipelihara dari apa, hama dan seterusnya. Wah, luar biasa, ya, perjuangannya. Capek sekali. Tapi nanti ketika suatu saat mereka akan panen. Kita ibadah di dunia ini capeknya luar biasa, mungkin ya. Kadang-kadang muncul rasa malas. Ya, untuk sholat saja itu luar biasa. Kadang-kadang muncul rasa malas. Hoream begitu. Ya. Untuk taklim juga malas begitu. Capek. Mungkin banyak pengorbanan yang kita lakukan. Itulah dunia. Karena di dunia itu tempat menanam. Kapan panennya? Panennya di akhirat. Orang-orang zalim ini mungkin ketika di dunia mereka keburu panen duluan, ya. Panen duluan di dunia. Ya, menikmati dunia dengan apa, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ketika di akhirat, ya seperti ini. Mereka minta keluar, tapi ini tidak bisa dikabulkan. Kemudian yang kedua, sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka orang yang menyesal itu apa? Menyesal, mereka mengharapkan bahwasanya mereka mendapatkan atau ada yang mau memberikan syafaat kepada mereka, ya, memberikan pertolongan. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Pada hari datangnya kebenaran, pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul, ya, Rabb kami membawa yang hak. Ya. Fahal lana min syufa'a apa yashfa'u lana. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat kepada kami. Ini yang mereka harapkan. Mereka lagi butuh-butuhnya pertolongan. Tapi ini pun tidak ada bagi orang yang tidak beriman, ya, bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, mereka tidak akan mendapatkan syafaatnya.
Sahabat tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka tentu saja yang pertama kita harus betul-betul memahami, menyadari kita ini punya kesempatan. Salah satunya kesempatan hidup ini. Nah, ini kita bisa berkaca kepada beberapa sahabat Rasulullah bagaimana ketika mereka melihat kesempatan. Misalkan ini ada Ukasyah bin Mihsan. Mungkin pernah mendengar ya. Ukasyah bin Mihsan dalam sebuah hadis, ya, hadis Imam Bukhari disebutkan ketika Rasulullah menyebutkan, ini saya pernah juga sampaikan ya, waktu di COVID pertama dulu saya, waktu ngisi, ada 70.000 orang yang akan masuk surga bila hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa disiksa dulu. Plus langsung masuk. Ketika mendengar itu, ada salah seorang sahabat ngangkat tangan. Ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Wahai Rasul, doakan saya supaya saya termasuk di antara mereka. Jadi ketika mendengar itu, Ukasyah bin Mihsan kemudian minta doa kepada Nabi supaya dirinya didoakan termasuk di antara mereka. Apa jawab Rasulullah? Anta minhum. Wahai Ukasyah, engkau termasuk di antara mereka. Wah, ini luar biasa ya. Yang mengatakan Rasulullah. Pasti benar berarti. Ukasyah itu termasuk di antara sahabat, di antara manusia yang akan masuk surga tanpa dihisab dulu, tanpa diadab dulu. Setelah Ukasyah seperti mendapatkan jawaban begitu, kemudian ada sahabat lagi. Sama, minta doa kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasul, saya juga doakan supaya saya termasuk di antara mereka. Apa jawab Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Telat ngangkat tangannya gitu ya. Telat ngacungna begitu. Jatahnya waktu itu 1. Nah, ini kesempatan. Jadi kesempatan itu kalau tidak diambil segera itu bisa lepas begitu. Bisa lepas. Kalau dinanti-nanti, nanti saja begitu. Akhirnya lepas atau bisa diambil sama orang lain. Maka harus segera. Ketika kita sadar ada kesempatan, segera kita kerjakan. Kemudian yang kedua ada Umair bin Al-Humam Al-Ansori. Beliau ini ketika di perang Badar, ya, di perang Badar, Rasulullah ketika menyeru kepada para sahabat waktu itu, ya, Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Majulah kalian ya, untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Maka Umair ketika mendengar Rasulullah mengatakan begitu, wah gitu ya, bilang wah. Sampai oleh Nabi dikatakan, wahai kenapa Umair engkau bilang begitu? Katanya, wahai Rasulullah, tidaklah aku ini sangat mengharapkan, ingin masuk surga yang seluas langit dan bumi. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ya, fa innaka min ahliha. Wahai Umair, sesungguhnya engkau min ahliha, termasuk penghuninya. Penghuni surga seluas langit dan bumi. Kemudian Umair itu ya, mengeluarkan kurma gitu ya. Lagi makan kurma gitu. Makan kurma, kemudian dia mengatakan sambil makan itu, la in ana hayitu hatta akula tamaroti hadhihi, jika saya masih hidup sampai saya menghabiskan kurma ini, innaha la hayatun tawilah, ini sungguh waktu yang sangat lama. Jadi dia bahkan disebutkan 3 gitu, kurmanya. Jadi kalau sampai harus menghabiskan 3 kurma itu lama teuing begitu ya. Wah, kelamaan. Ya, pingin cepat segera masuk surga. Maka kemudian apa? Kurmanya dilemparkan. Kemudian maju ke medan jihad sampai kemudian syahid. Kenapa sampai melakukan itu? Karena tadi melihat ketika oleh Nabi sebutin fa innaka min ahliha, sesungguhnya engkau adalah penghuninya, seolah-olah ingin segera masuk. Karena itu kesempatan yang bisa jadi sangat-sangat mahal. Kemudian yang ketiga, kisah ketiga itu adalah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dahdah ini seorang petani sukses gitu ya di Madinah. Memiliki kebun yang ditanami 600 pohon kurma katanya. Tapi bukan hanya pohon kurmanya saja. Di dalam itu ada sumurnya,
ada rumahnya, ada villa mungkin ya zaman sekarang. Suatu saat itu ada seorang sahabat ya, ada seseorang berini dengan punya tetangga anak yatim, orang yatim, ya. Dia itu juga sama pengusaha kurma juga, punya ditanami kurma. Nah, salah satu kurmanya itu menjorok kepada kebunnya yatim tadi. Dan ya orang yatim tadi bermaksud ingin membuat pagar, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena batasnya itu tadi si pohon kurmanya condong gitu Kak ke kebunnya. Diminta untuk ditarik gitu ya atau dipotong, itu nggak mau. Akhirnya sampailah kepada Rasulullah ya, singkat ceritanya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang yang punya pohon kurma yang menjorok tadi, berikanlah pohon kurma itu kepada anak yatim itu. Nanti engkau akan diganti pohon kurma di surga, kebun kurma di surga. Tapi ternyata orang ini nggak mau. Wahai Rasul, saya ini pohon kurma itu yang paling bagus gitu ya, yang paling enak, yang paling manis. Jadi tidak dikasihkan. Dan Rasul tidak memaksa. Ketika mendengar, ternyata percakapan itu didengarkan oleh Abu Dahdah. Maka segera Abu Dahdah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, jika pohon kurma itu aku beli, aku dapatkan, kemudian aku kasihkan kepada yang yatim tadi, apakah aku juga sama akan mendapatkan kebun kurma di surga? Maka kata Rasulullah, ya, kamu juga akan dapat kebun kurma di surga. Langsung itu Abu Dahdah mendatangi yang tadi, ada yang mengatakan itu namanya Abu Lubabah katanya. Mendatangi Abu Lubabah tadi. Mendatangi yang punya pohon kurma itu. Dan kemudian meminta untuk ditukar gitu. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan 600, dengan kebunnya yang diisi dengan 600 pohon kurma tadi. Singkat cerita setuju. Maka kemudian pohon kurma itu yang sudah dimiliki oleh Abu Dahdah itu diberikan kepada yang yatim tadi. Tentu saja Nabi mengatakan kamu akan mendapatkan pohon kurma di surga itu bukan pohon nahungkul gitu ya, atau kebunnya saja. Maksudnya engkau juga akan masuk surga maksudnya. Makanya Abu Dahdah melihat kesempatan yang mahal ini. Begitu. Dan bahkan disebutkan ketika Abu Dahdah itu sampai ke kebunnya yang di Madinah itu, ternyata di dalam kebunnya itu ada istrinya katanya yang lagi ngambil itu ya, kurma-kurma itu. Kemudian istrinya diseru, ukhruji, wahai istriku, keluar dari kebun itu, karena kebun itu sudah ditukarkan. Bahkan disebutkan dalam hadis lain sudah dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istrinya kaget, kemudian berkata, dipinjamkan ke siapa gitu. Ditukarkan dengan apa? Ternyata dijawab ditukarkan dengan kebun kurma di surga. Apa yang dikatakan istrinya? Ya. Robih taya Abu Dahdah. Sungguh perniagaan, sungguh itu sangat menguntungkan, wahai Abu Dahdah. Ini istrinya luar biasa ya. Jadi luar biasa ketika dikatakan ini kebun sudah ditukar. Bilangnya justru, wah ini perniagaan, ini sangat menguntungkan. Nah, ini istrinya luar biasa juga, soleh sekali ya. Kita hari ini tidak menyadari bahwasanya kita ini sedang memiliki kerugian, sedang rugi begitu ya. Kadang-kadang tidak disadari bahwasanya kita rugi. Mohon maaf ya. Baik. Nah, tidak menyadari akan kerugian yang menimpa. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in kana dami ala yaumin gharabat syamsuh. Naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata Imam Ibnu Mas'ud, tidaklah aku menyesali sesuatu pada hari yang matahari tenggelam padanya, melainkan berkurangnya umurku, namun tidak bertambah amalanku. Menyesal sekali ketika datang waktu maghrib, ketika dihitung-hitung, dievaluasi, ternyata amalnya gak bertambah. Gak bertambah amalnya. Kata Imam Ibnu Mas'ud, itu hal yang paling kami sesali. Kaduhung sagede gunung, begitu ya.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi kita harus menyadari, bisa jadi kita teh sekarang rugi. Pas dihitung-hitung, oh tilawah tidak hari ini teh misalkan. Sholat duha tidak. Dalam satu pekan ini enggak sholat tahajud sama sekali misalkan ya. Dalam satu bulan ini enggak taklim misalkan. Nah, kadang-kadang oleh orang itu dirasakan biasa-biasa saja. Ketika hari ini tidak tilawah, ya biasa saja. Terugi iya gitu ya. Padahal umurnya berkurang, harusnya merasa rugi. Harusnya merasa rugi. Ya, sehingga kalau merasa rugi, maka insya Allah kemudian dia akan menggantinya. Ada semangat mengganti di sini. Semangat mengganti dengan amal soleh yang lain. Atau ketika besoknya dia ganti jadi double. Kalau biasanya sehari satu halaman, karena hari ini tidak tilawah, mungkin karena sibuk, karena lupa, atau karena apa saja, udah besok berarti saya akan baca 2 halaman. Jangan bilang begini, keun we atuh ayeuna henteu ge da besok ya aya deui gitu nya. Nah, tidak begitu. Jadi ada semangat itu, harus merasa sedang rugi begitu kalau kita ketinggalan sesuatu. Seperti Umar bin Khattab. Suatu saat ketika dia kajong-jonan begitu ya, Bapak Ibu sekalian, di kebunnya. Ketika sampai di Madinah, ternyata para sahabat sudah pada sholat di masjid. Umar kemudian masbuk. Habis masbuk apa yang terjadi? Kebunnya tadi kemudian diinfakkan. Kenapa begitu? Karena Umar sangat menyadari gara-gara dia kajong-jonan di kebunnya, dia ketinggalan sholat berjamaah. Waduh, luar biasa. Dia merasakan rugi sekali. Nah, ini yang harus kita sadari. Baik, terakhir ya penutup, Allah Subhanahu wa taala, ini ayat surat yang sering kita baca insya Allah ya, pendek ini mah. Mungkin salah satu surat favorit kita nih dalam sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal asr ya, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah mereka yang tidak akan rugi. Iman dan amal soleh, punya amalan. Jadi harus kita memiliki amal soleh, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dari dalam kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sahabat tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ketinggalan sebuah amal soleh, ya, maka kita harus menyadari itu adalah sebuah kerugian. Apa yang harus kita lakukan? Maka gantilah amal soleh itu dengan amal soleh yang lain. Ya. Kalau melakukan sebuah dosa, maka segeralah lakukan amal soleh untuk menghapus dosa itu. Ittabi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, dalam bahasa hadis. Ikutilah sebuah kesalahan dengan kebaikan supaya bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu. Baik, sahabat tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus mungkin untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Kembalikan ke Kang Muhsin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazakumullah jaza kami ucapkan pada Ustadz Danan Cahya di SPDI yang sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa dan semoga sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan apabila ada yang mau bertanya, kami persilakan boleh untuk meng-on-kan videonya itu dengan meraise hand. Itu akan kami lebih utamakan. Tentunya boleh pula apabila ada yang ingin bertanya lewat chat, tentunya kami juga akan persilakan. Dan kami akan lihat tayangan terlebih dahulu. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki terbaik. Quran Surat Saba ayat 39.
Tidak lupa kami ucapkan terlebih dahulu syukron wa jazakumullah khairal jazaa kepada Bapak Ibu sahabat Tarki yang sudah menginfakkan sebagian dari rezekinya. Semoga Bapak Ibu sahabat Tarki dimudahkan segala urusannya, disoleh-solehahkan anak dan keturunannya, dan semoga dikumpulkan kembali di surganya kelak nanti. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan lanjutkan ke sesi terakhir, sesi kesimpulan dan sesi hikmah. Mangga Ustaz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang Allah berikan setelah keimanan itu adalah hidup. Hidup itu kesempatan yang sangat mahal. Oleh karena itu, maka kita senantiasa memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran bahwasanya kita ini manusia biasa. Manusia biasa yang tidak akan luput dari dosa. Kullu bani Adam khotta'un. Semua anak Adam itu khotta'un. Ya. Melakukan dosa. Pelaku-pelaku dosa. Ya. Kullu bani Adam khotta'un. Wa khairu khotta'in tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku dosa itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai kita bisa bertobat kembali kepada Allah itu, maka yang diperlukan oleh kita itu adalah kesadaran terhadap kekeliruan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk senantiasa menyadari akan kekeliruan. Atau kita bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah doa yang sering diucapkan di waktu pagi dan siang dan petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dari kemusyrikan na'lamu yang kami ketahui, dan kami berlindung dari dosa-dosa yang tidak kami ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat Tarki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Dian Cahya SPDI, mari maksimalkan kesempatan agar kita bisa dapat meraih surga, sesuai dengan senantiasa istiqomah mengikuti program The COVID-19 Quranuna on Virtual Daurah. Kan tidak setiap orang bisa hadir di sini. Ketika Bapak dan Ibu sahabat Tarki bisa hadir, maka Bapak Ibu lah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mendapatkan kesempatan terbaik, dan semoga istiqomah untuk infak dalam kegiatan dakwah LKP Tarki. Dan saya Muhammad Musin akan mengakhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.